Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bersama saya, Juna Singis Channel, kita merdeka belajar tak bersekat ruang dan waktu. Untukmu, Indonesiaku. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Pertemuan kali ini kita akan membahas akuntansi keuangan menengah. Pertemuan yang kelima, part 1, kita bahas mengenai penilaian persediaan. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Kita bahas penilaian persediaan, yaitu menentukan nilai persediaan yang dicantumkan di dalam neraca. Metode penilaian persediaan sendiri, kita bisa menggunakan metode harga pokok, yaitu kita bisa memilih satu di antaranya, first in first out atau FIFO, last in first out atau LIFO, dan average. Yang kedua adalah kita menggunakan metode harga pokok atau harga pasar yang lebih rendah. Persediaan di sini yang ada di dalam neraca dinilai sebesar harga pokoknya. Namun, jika di akhir periode terjadi perubahan harga persediaan, di mana di situ ada nilai yang lebih rendah, maka yang digunakan adalah nilai harga pokok atau harga pasar yang lebih rendah. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke metode harga pokok atau harga pasar yang lebih rendah. Di sini untuk menentukannya, kita tentukan dulu rumusnya. Di sini ada nilai bersih yang dapat direalisasikan. Kita tentukan batas maksimum didapat dari taksiran harga jual dikurangi biaya penjualan. Kemudian batas minimum kita peroleh dari nilai bersih yang dapat direalisasi dikurangi dengan laba normal. Selanjutnya langkah kedua adalah tentukan mana yang lebih rendah antara harga pokok dan harga pasar. Kemudian jumlah yang lebih rendah tadi dibandingkan dengan batas atas dan batas bawah. Jika terletak di antara range antara batas bawah dan batas atas, atau jumlah yang lebih rendah lebih besar dari batas bawah dan lebih kecil dari batas atas, maka yang digunakan adalah jumlah yang lebih rendah. Jika jumlah yang lebih rendah lebih kecil dari batas bawah, maka yang digunakan adalah batas bawah, karena tidak boleh kurang dari batas bawah. Jika jumlah yang lebih rendah tadi lebih besar dari batas atasnya, maka yang digunakan adalah batas atas, karena tidak boleh lebih dari batas atas. Oke, ini prosedur yang tadi. Next, kita lanjutkan langsung ke contohnya. Diketahui data-data biaya penjualan Rp400, laba normal ada Rp300. Ini adalah keadaannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Taksiran harga jual ini ada 1.500 untuk keadaan 1 dan harga pokoknya 1.050. Harga pokok pengganti di sini ada 1.200 dan seterusnya ke bawah. Oke, yang pertama kali adalah kita hitung batas atasnya. Caranya dari mana? Dari taksiran harga jual dikurangi dengan biaya penjualan. Taksiran harga jual ada 1.500, biaya penjualan ada 400. Jadi batas atasnya adalah 1.100. Untuk keadaan yang kedua 1.100 sama di sini. Yang ketiga 1.100. Nah, yang keempat 1.350 dikurangi 400 sama dengan 950. Yang keadaan kelima sama 950 dan keadaan keenam 950. Setelah itu kita hitung batas bawah. Kita dapat dari batas atas dikurangi laba normal. Batas atas untuk keadaan 1 adalah 1.100, sedangkan laba normalnya ada 300. Jadi batas bawah sama dengan 800, keadaan kedua sama, keadaan ketiga sama, keadaan keempat kita hitung batas bawah didapat dari
950 dikurangi 300 ada 650. Keadaan kelima sama dan 6 juga sama. Kemudian kita bandingkan antara harga pokok dengan harga pokok pengganti. Kita bandingkan, kita pilih yang lebih rendah. Di sini yang lebih rendah adalah 1050. Kemudian dari 1050 ini yang kita pilih, kita bandingkan antara batas atas dan batas bawahnya. Nah, karena di sini 1050 terletak di antara batas bawah dan batas atas, maka yang digunakan adalah 1150. Kenapa? Ada di dalam range ini. Selanjutnya, 1050 dengan 950, kita pilih yang lebih rendah adalah 950. 950 ini ada di antara range 800 dan 1100. Yang kita pilih adalah 950. Selanjutnya, 750 dibanding dengan 1050, yang rendah adalah 750. Nah, di sini karena 750 ada di bawah batas bawah, sedangkan peraturannya adalah tidak boleh lebih rendah dari batas bawah, maka yang kita gunakan adalah 800. Oke? Kemudian 1000 dengan 1050, yang lebih rendah adalah 1000. Nah, 1000 ini kita lihat ada di antara mana? Apakah di batas bawah atau di atas batas atas? Sekarang 1000 ini ada di atas batas atas, maka yang kita gunakan adalah batas atasnya karena tidak boleh lebih dari. Oke? Kemudian antara 1050 dengan 850, kita lihat yang rendah adalah 850, dan ini di antara batas bawah dan batas atas. Inilah yang kita gunakan. 600 ini dengan 1050, tentu saja yang kita pilih yang lebih rendah adalah yang 600, dan ini terletak di bawah batas bawah, sehingga yang kita gunakan adalah yang batas bawah. Paham ya? Oke, selanjutnya untuk contoh yang kedua, untuk pengelompokannya. Di sini contoh ada jenis barang di kelompok 1 dan 2. Kelompok 1 ini ada barang A dan barang B. Kelompok yang kedua terdiri barang D dan barang C. Ini adalah harga pokoknya, ini adalah harga pasarnya. Jika harga pokok atau harga pasar yang lebih rendah, ini kita pilih per masing-masing jenis persediaan. Kita hitung barang A antara harga pokok dan harga pasar 50.000 dan 45.000. Kita pilih yang 45.000. 45.000 dengan 52.000 untuk barang B, kita pilih yang lebih rendah adalah 45.000. Barang C antara 105.000 dengan 110. Kita pilih yang 105.000, dan barang D tentu saja kita pilih yang Rp60.000. Sehingga kita lihat nilai persediaannya di akhir ada 255.000 didapat dari total 45.000, 45.000 ditambah 105.000 ditambah 60.000. Yang kedua adalah kita ambil per kelompok persediaan, berarti kelompok 1 dan kelompok 2. Di kelompok 1 antara harga pokok 95.000 dan harga pasar 97.000, yang kita nilai adalah yang lebih rendah, yaitu 95.000. Sementara kelompok B yang kita pilih adalah yang lebih rendah adalah Rp170.000, sehingga nilai persediaan kelompok persediaan per kelompok persediaan adalah 265.000. Kemudian apabila kita menggunakan harga pokok atau harga pasar yang lebih rendah, yang kita nilai adalah keseluruhan persediaan. Inilah yang kita nilai di antara 270 dan 267. Kita pilih yang lebih rendah, 267.000, sehingga kita lihat kita nilai persediaannya ada Rp267.000. Oke, sampai di sini untuk yang part 1 pertemuan yang kelima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.